selamat pagi semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan podcast Suara Marduta dalam rangka memperingati Hari Guru dengan tema Bergerak Bersama Rayakan Merdeka Belajar. Selamat datang juga untuk teman-teman semuanya yang pertama kali menonton podcast dari kita nih, Alen. Nah, sekarang saya dan rekan di sebelah saya sebagai host yang akan membawakan rangkaian acara kita hari ini. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Theopila Opelia Yoela, tapi teman-teman bisa memanggil saya Yola aja nih. Saya Floren Geraldine Tio, biasa dipanggil oleh teman-teman saya Olena. Nah, di samping kami ada juga 3 bintang tamu yang cantik-cantik. Kalian sudah pada kenal belum nih? Ada peribahasa mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka, marilah kita kenalan dulu sama 3 bintang tamu kita yang cantik-cantik nih. Oke, silakan memperkenalkan diri Bu Tati, Bu Lia, dan Bu Jani. Baik, terima kasih. Saya akan memperkenalkan diri. Nama lengkapnya sesuai dengan pemberian orang tua adalah Maria Siti Hartati. Baik. Tetapi biasa dipanggil dengan Bu Tati. Yang pendek, jadi mudah menghafalnya. Panggilan sayang. Terima kasih. Iya, Bu. Halo, saya Miss Natalia, biasa dipanggil dengan Miss Lia atau Miss Natali. Saya mengajar bahasa Inggris di SMP Maria 2. Silakan monggo lanjut, Bu. Hai, saya Bu Elisa Sujani, sering panggil Bu Jani. Saya mengajar di SMP Maria 2, guru IPS. Terima kasih. Terima kasih, Bu Ibu. Bu Tati di sini merupakan Kepala Sekolah SMP Serada Santa Maria 2 dan Bu Lia di sini sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan Bu Jani di sini sebagai guru IPS. Betul sekali nih, Len. Baik, Bu Tati, Bu Lia, dan juga Bu Jani, kita langsung mulai aja nih ya, ngobrol-ngobrol santai aja kali ya. Nah, pertanyaan pertama kami akan bertanya kepada Bu Tati terlebih dahulu. Menurut Bu Tati sendiri, apa itu kurikulum merdeka? Apakah menurut Ibu Tati sendiri tentang kurikulum merdeka itu efektif tidak bagi siswa Maria 2? Baik, kurikulum merdeka. Kalian juga tahu kan kurikulum merdeka? Iya, Bu. Sudah mengalami belum? Sudah, karena kami sekarang belajar memakai kurikulum merdeka ya. Sejak kapan menggunakan? Kurikulum merdeka dari sejak 2022. 2022, berarti kelas 7 ya? Kelas 7 dan 8. Baik, sudah mengalami kurikulum merdeka. Ya, kalau kita melihat di sini bahwa kurikulum merdeka itu kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler, di mana di situ banyak konten yang akhirnya membuat peserta didik itu lebih optimal dalam belajar dan memberikan keleluasaan kepada para guru untuk menggunakan media pembelajaran ataupun perangkat pembelajaran yang lebih menarik sehingga pembelajaran itu lebih menyenangkan dan tentu saja akan membuat semangat anak-anak untuk belajar. Iya. Apakah efektif? Tentu saja. Karena apa? Karena di situ akan membuat anak-anak semakin tertarik untuk belajar dan menantang guru untuk ayo mencari perangkat-perangkat pembelajaran yang menarik sehingga anak semakin tertarik belajar. Misalnya matematika. Bagaimana mengolah dan menciptakan perangkat pembelajaran sehingga pembelajaran matematika itu menarik. Pelajaran IPS misalnya juga kan. Pasti nanti guru IPS akan mencari apa sih yang menarik sehingga anak-anak tetap mau belajar, membaca, kemudian mempraktikkan. Iya, Bu. Apalagi kan sekarang kurikulum merdeka ini mengadakan P5 ya, Bu ya. Betul, jadi iya. lebih luasa juga ya siswa-siswa mengeksplor pengetahuan. Betul, iya. Nah, kalau menurut Bu Lia sendiri apakah efektif atau tidak kurikulum merdeka? Kalau ditanyakan efektif atau enggak, setuju dengan yang sudah disampaikan Bu Tati ya. Tentu itu sangat efektif. Selain itu memberikan keleluasaan untuk guru mengeksplor tentang perangkat, itu memberikan kesempatan siswa itu merangsang mereka untuk bisa berpikir kritis. Coba kalian nih, ketika dikasih proyek P5, semangat nggak? Semangat kan? Terus langsung cari apa?
cari-cari cara gimana ya biar bisa membuat ini gitu kan. Artinya di situ kalian terpacu bisa untuk mengembangkan talenta yang kalian punya. Kalian akan belajar untuk lebih banyak menggali, membaca gitu kan. Berarti literasimu juga akan semakin bagus gitu. Karena orang semakin banyak membaca, pasti ilmunya akan semakin bertambah banyak. Gitu, ya kan? Iya, betul banget sih, Bu. Nah, kalau menurut Bu Jani sendiri bagaimana, Bu, sesuai pertanyaan tadi? Sama sih ya, antara tadi yang dijawab Bu Tati, Miss Lia, memang ya Pak, itu selain bisa menggali dari apa ya, artinya kemampuan anak siswa ya, siswa itu lebih menyenangkan untuk belajar. Kira-kira pada saat pelajaran P5, kira-kira senang nggak itu? Iya. Nah, itu kan menciptakan artinya lebih aktif, kemudian lebih kamu cari materi-materi itu lebih banyak, jadi sehingga luas di dalam pengetahuan kalian. Bagi saya mungkin ya efektif juga ya. Baik, terima kasih Bu Jani. Kurikulum sekarang sudah kurikulum merdeka nih Bu. Nah, apa sih yang dimaksud kurikulum merdeka itu? Apakah kurikulumnya bisa belajar bebas, bisa keluar kelas sebebasnya gitu, atau gimana? Coba dari Bu Tati dulu. Baik, ya. Banyak yang mengatakan atau ya boleh menafsirkan, merdeka. Merdeka itu kan berarti bebas ya. Iya, Ada yang beranggapan seperti itu. Padahal sebenarnya di sini bukan merdeka sebebas-bebasnya, tetapi di sini ada merdeka bebas untuk apa? Mengeksplor sebanyak-banyaknya. Tadi kan dengan cara membaca atau berliterasi, maka di situ akan menambah. Bebas kamu baca apa saja. Yang penting apa? Membaca sesuai dengan batasannya. Kalau anak SMP ya seperti apa? Seperti kalian berdua kan, ada batasan untuk menambah pengetahuan. Itu. Jadi bukan artinya bebas sebebas-bebasnya keluar masuk kelas tanpa ada aturan, ya bukan. Aturan tetap ada, hanya di situ kamu bebas mengekspor pengetahuan dan kemampuanmu. Tentu saja yang positif dan mendukung pembelajaran. Itu ya? Betul sih, Len. Selanjutnya, coba apa tanggapan dari Miss Lia nih? Gini, kalau menurut Miss Lia itu ketika itu merdeka, memang benar tidak seutuhnya free gitu ya, mentang-mentang merdeka kemudian enak, enggak. Merdeka itu tetap ada ranahnya. Untuk guru misalkan nih, merdeka itu bisa dalam artian boleh meng-create nih ya, meng-create sesuatu yang sesuai dengan konteksnya. Misalkan nih di kelas 8B, konteksnya kalau saya mau ngajar bahasa Inggris saya harus dictation misalkan. Tetapi ketika di kelas 8C, mungkin saya harus mungkin pakai songs atau apa. Tetapi maka itulah merdekanya. Bapak Ibu guru bebas untuk mengkreasikan bagaimana mendesain kelas itu sesuai dengan kebutuhannya. Selain juga membebaskan murid untuk bisa menggali kemampuan-kemampuan potensi-potensi yang ada sesuai dengan apa yang difasilitasin guru gitu. Gurunya di sini benar-benar berfungsi sebagai fasilitator nih gitu. Iya. Gitu. Baik, terima kasih Bu. Ya. Sekarang silahkan apa tanggapan Iya, Bu Jani nih? ya bukan merdeka kayak pelajaran IPS ya, bahwa Indonesia mencapai kemerdekaan terus merdeka bebas dari penjajahan. Tidak, tapi ini di dalam pendidikan kurikulum merdeka itu kita berekspresinya kita itu lebih luas, kemudian kreativitas kalian itu akan muncul dengan sendirinya. Kemudian dari Bapak Ibu guru memberikan yang dikatakan Miss Lia tadi itu benar, bisa dari satu kelas dengan yang kelas lain akan berbeda, namun itu menggali anak-anak itu untuk mencari materi di dalam literasi itu lebih luas. Jadi kemudian kelas satu dengan kelas lainnya itu akan menyenangkan. Begitu. Terima kasih Bu Jani. Jadi Kumer di sini bisa meningkatkan literasi siswa supaya aktif untuk membaca ya Bu. Betul. Memang ya di guru merdeka kita harus memang aktif ya. Iya. Kalau nggak aktif nanti ya kita ketinggalan gitu. Memang salah satu ya dalam rapat pendidikan ya Miss ya. Betul Bu. Salah satu dalam rapat pendidikan itu penilaian adalah literasi. Ya, puji Tuhan di dalam rapat pendidikan kita SMP Strada Maria 2
kemarin bagus ya Miss ya. Bagus. Bagus. Nah harus dipertahankan ya. Iya. Bila perlu lebih ditingkatkan lagi supaya literasi sekolah ini semakin baik ya. Jadi rapot pendidikan kita semakin baik. Tidak berwarna kuning atau merah, tetapi selalu hijau biru. Amin, Ya. amin. Oke, nah kalau menurut Bu Lia dan Bu Jani nih yang sering mengajar di kelas-kelas Maria 2, menurut Bu Jani dan Bu Lia, guru yang ideal itu seperti apa sih? Oke, misalnya yang ngawalin ya nih ya. Yang udah Itu agak-agak susah nih. Yang udah dulu nih. Nah, itu agak susah. Kalau ideal itu, kalau menurut Miss Lia, ideal itu ya guru yang bisa memahami murid, tahu apa yang memang harus disampaikan kepada muridnya, baik itu konteks materi maupun konteks siswanya. Nah, sehingga apa sih tujuan kita? Murid paham, murid itu nyaman, dan pada akhirnya satu, misalnya selalu bilang, kita hidup itu kan untuk bahagia ya. Jadi bagaimana kalian bisa bahagia menerima materi yang kami sampaikan, bisa bahagia juga untuk menggunakan di kehidupan sehari-harinya. Itu adalah guru yang ideal menurut Miss Lia. Kalau Bu Jani nih yang udah senior nih, Bu Jani pasti punya pengalaman Oke, lebih pengalaman lebih banyak nih. Dekadenya beda ya. Iya, betul. Ya mungkin dulu dengan sekarang itu sangat berbeda sekali ya. Waktu sebelum kurikulum Merdeka dulu ada kurikulum waktu saya pertama kali ngajar itu kurikulum 24. Nah, terus 74 atau 24 ya? 74. 74. Terus CBSA, kemudian kurikulum 13 KTSP dulu. KTSP kurikulum 13 yang KTSP. 13 revisi, terus baru kurikulum Merdeka. Nah, kalau saya bilang guru yang itu ya yang siap segalanya. Jadi mempersiapkan baik bukan hanya pribadinya saja, tetapi siap dalam materi apa yang akan disampaikan kepada siswa. Itu pertama. Yang kedua, terus guru itu tidak hanya mengajar, tapi mendampingi, mendidik, ya. Jadi artinya anak itu bisa merasa nyaman dan terlindungi. Dan nanti dalam prosesnya antara guru dengan siswa itu bisa bekerja sama dalam belajar dan akhirnya memunculkan kebahagiaan yang dikatakan Miss Lia tadi ya Miss. Nah itu adalah menurut saya. Jadi guru tuh ya seperti katakan saka gurunya ing ngarsa sung tulodo ing mbahya bangun karso tuturi handayani. Tahu artinya? Belum, Bu. Oh, betul. Harus dicari loh. Nah, dicari ini ya. Saya kasih PR nih. ya. Ini kayaknya sudah mulai dilupakan ya. Iya. Dari Ki Hajar Itu Dewantoro. dulu tuh sudah digelumungkan lama banget di mana jadi seorang guru itu sebagai kan sokok gurunya. Ya guru itu digugur dan ditiru. Nah, itu ada 3 pilarnya itu tadi. Engarso sung tulodo, menjadi teladan. Guru itu menjadi teladan. Maka apa yang dilakukan guru itu siswa selalu akan mengikuti pastinya. Oh Pak ini begini, Bu ini begini. Oh saya harus lebih begini. Nah artinya menjadikan teladan, panutan. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya bangun karso. Karyamu itu diarahkan terus. Bagaimana dalam tadi kurikulum Merdeka tadi apa yang akan menjadikan pemikiran anak-anak ini dikembangkan di situ, ya. Dikembangkan dalam tadi contohnya tadi P5 tadi ya, lebih kreatif tadi ya dalam literasi. Terus Tuturi Handayani kita mendukung supaya masa depan anak-anak itu nanti akan lebih baik dan lebih cerah. Saya kira itu untuk menurut saya. Terima kasih Bu Jani, jawabannya keren banget ya. Benar, berarti jadi sosok guru itu bukan hanya untuk mengajar di kelas ya, namun juga menjadi inspirasi bagi para siswa untuk kedepannya menjadi siswa yang berguna bagi bangsa dan negara juga ya Bu ya. Mungkin dapat saya tambahkan sedikit ya. Baik. Bukan hanya sekedar memberi materi kalau Bapak Ibu yang ideal ya. Mungkin di sini yang penting juga adalah bagaimana Bapak Ibu itu membawa anak-anak untuk bisa membentuk karakternya. Ya misalnya Bu Jani ya. Seperti dalam
nilai-nilai strada ya. 5 nilai strada kan? Nilai. Iya, apa saja coba nilai 5 nilai strada? Disiplin, kejujuran, Terus peduli, melayani, dan unggul. Iya. Walaupun terbalik-balik tidak apa-apa. Yang penting pasti 5 itu masih hafal ya. Nah, 5 nilai dasar itu yang dicanangkan oleh perkumpulan strada oleh Bapak Ibu guru juga tetap diterapkan dan harus ya. Jadi nanti bukan hanya menjadi anak-anak yang pandai dalam akademik, tetapi juga memiliki karakter yang baik. Itu ya. Jadi itu guru yang ideal bukan hanya akademiknya saja yang dibangun oleh Bapak Ibu, tetapi juga bagaimana membentuk karakter itu sendiri ya. Terima kasih Bu Tati atas jawabannya ya. Lanjut. Nah, kamu kan pelajar nih Yol, pasti berhubungan dong dengan guru. Nah, menurut kamu apa sih sosok guru itu menurut kamu? Nah, menurut aku sendiri nih ya, sosok guru itu bukan hanya seorang yang mengajarkan materi di depan kelas, namun sosok guru itu adalah sosok satu-satunya yang bisa meningkatkan kecerdasan hidup bangsa Indonesia ini ya Len ya. Nah, selain itu juga guru itu akan membentuk watak dan kepribadian siswa melalui cara dalam mengajarnya sendiri. Dan juga guru itu merupakan sosok yang memahami siswa ya, dan juga akan membentuk dan juga memperhatikan sisi spiritual, emosional, juga fisikal dari para siswa-siswa ya Bu ya. Iya, betul. Tuh. Terima kasih sih Len. Nah, iya. Terima kasih Yol. Oke, terus kenapa kita harus memperingati Hari Guru? Jadi emangnya seberapa penting guru itu bagi kita? Apalagi dalam kegiatan belajar di kelas. Coba deh, boleh tolong dijawab? Baik, kalau misalkan tentang kita aktif dalam mencari tahu pembahasan materi yang diberikan guru, itu tergantung dari niat para siswanya. Namun di sini sosok guru itu adalah mendorong dan merangkul para siswa agar nantinya siswa dapat mengambil materi yang disampaikan guru dan menerapkannya nanti di kehidupan yang masa depan bagi generasi muda. Seperti itu Len. Wah, Nah, ya itu kalau misalnya boleh tambahkan itu yang tadi dimaksud Bu Jani. Nah, iya. Ya, Madio Mangun Korso tuturi handayani. Didorong dari Iya. belakang ke depan. Betul. Wah iya betul sekali nih Yol jawaban kamu. Nah sekarang nanya ke Bu Jani. Ibu Jani yang paling lama kan ngajar Iya. di Strada ini kan Iya. udah apa bisa dibilang itu udah sepuh ya Yol ya. Sesepuhnya. Sepuhnya gitu Sepuhnya ya. Maria ya, betul ya. Paling tua di Maria 2 ini. Ya, puji Tuhan sehat ya Bu. Ya, amin. Puji Tuhan ini sehat. Bu Jani karena ngajar paling lama di Maria 2, coba dong Bu kesan dan pesannya apa aja yang udah Ibu alami nih di Maria 2. Ya, pesan dan pesan saya di Maria 2 ya. Saya itu pindah di sini tahun 2012 ya Miss ya. Itu waktu itu tempatnya tidak di sini, tetapi di Maria 1 masuk siang lagi. Nah, awal pertama kali kan biasa saya ngajar pagi di Slamet Riyadi, kemudian pindah di Maria 2 masuk siang. Kalau udah jam pertama kedua itu rasa untuk menahan kantuk itu sangat susah ya. Tapi karena sudah menjadikan kebiasaan dan akhirnya harus semangat dan harus bisa membawa anak-anak dengan baik untuk belajar. Nah, tahun 2017 ya Miss. Nah, puji Tuhan bisa menempatkan yang di sini dan masuk pagi. Jadi sudah seperti biasa saja aja masuk pagi. Nah, pesan-pesannya anak sini memang saya akui the best Maria 2 ya. Ya Bu sikapnya. Nah, terutama adalah non akademiknya, yaitu di ekstra itu memang kita nomor 1 lah bagi saya. Gitu ya. Terus kemudian pesan-pesan saya yang menjadi tua, isi dengan waktu yang baik. Belajar itu tidak ada batasnya, ya. Iya. Belajar itu terus lanjut sampai nanti pun saya besok pensiun pun juga harus belajar supaya tidak pikun, paling tidak membaca itu selalu, ya. Karena apa? Otak kita kalau didiamkan tanpa membaca, tanpa aktivitas, nah akhirnya akan tumpul. Sama halnya kalau kalian belajar, ya. Kalau belajar
apalagi mau ulangan nggak belajar ya akhirnya terdiam. Mungkin itu ya pesan saya kalian yang masih muda ini bapak ibu-ibu guru ini ya yang cantik-cantik ini nanti yang meneruskan yang lebih terutama yang paling muda jalannya masih panjang, berkaryanya masih panjang, yang akan membawa Maria juga lebih baik. Baik, terima kasih Bu Jani atas jawabannya. Nah, aku setuju banget sih sama jawaban Bu Jani tadi. Jadi selain sosok guru itu menjadi suatu pekerjaan, juga jadi seorang guru merupakan salah satu pekerjaan yang mulia banget ya Len ya. Maka nggak jarang juga sebenarnya dan pantas kalau guru itu dipanggil sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Seperti itu. Bener banget tuh Yo. Menurut pendapat Bu Tati dan Bu Lia sendiri, bagaimana? Apa tuh? Apanya? Menurut Apa nih? Yang mana? Menurut Bu Tati dan Bu Lia sendiri, bagaimana cara mengajar yang paling efektif sehingga siswa dapat dengan mudah memahami materi? Atau mungkin Bu Jani, Bu Tati, Bu Lia mempunyai trik sendiri nih untuk mengajar dalam kelas? boleh dong Bu, di-spill dikit. Ya, baik. Ini Spill out nih ya. ya, walaupun saya 7 tahun ini sudah tidak mengajar, tapi kan saya Ya. sebelumnya kan sudah mengajar. Pasti pernah. Pasti ya. Ada memang bagaimana sih caranya? Ya memang kita jadi guru harus pinter-pinter memahami anak, bagaimana supaya anak tertarik. Apalagi Bu Tati kan ngajar PKN. Iya. Tahu sendiri ya, PKN itu kan harus membaca, kalau hanya mendengarkan bosan. Jadi bagaimana caranya saya membuat, nah tadi seperti Guru Merdeka tadi sampaikan bahwa ada perangkat pembelajaran yang menarik supaya anak tidak bosan. Salah satunya adalah menggunakan perangkat pembelajaran yang menarik, sehingga dalam pembelajaran itu menjadi menyenangkan, seru. Jadi tidak hanya menjelaskan, kalau menjelaskan mah seberapa lama sih anak bisa konsentrasi? Paling 5 menit ya? Iya. Coba ya berapa menit sih ya? Nggak mungkin lama-lama guru masuk kelas. Iya. Kalau lama-lama menjelaskan tidur. Iya kan? Tuh. Nanti gurunya kayak ngajar patung ya. Iya. Padahal sekarang di zaman kurikulum merdeka kan nggak seperti itu. Tetap yang aktif adalah siswa. Jadi saya sebagai guru hanya bagaimana menyiapkan perangkat pembelajaran sehingga anak menjadi senang dan bahagia belajar PKN. Kalau diajar Bu Tati seru banget ya. Ya. Pengalamannya mungkin berbeda dengan Miss Lia ya, karena mata pelajarannya berbeda ya. Mungkin. Iya. Coba nih kita Coba dengar Miss apa? Lia, pasti lebih seru lagi. punya trik nih. Kalau Miss Lia itu apa ya? Karena kan biasanya, coba nih jujur kalian nih ya berdua. Kalau sudah dengar namanya bahasa Inggris, matematika, IPA udah spare kan? Jadi mau nggak mau pertama kali harus apa? Menanamkan untuk cinta dulu. Iya. Mau dulu nih. Nah, karena agar mau, misalnya lebih banyak kadang itu pakai game. Ya, misalnya lebih suka menggunakan game. Ke Tapi anak-anak kan? ke anak-anak kan jadi mereka excited dulu nih. Jadi kangen nih ketemu Miss Lia. Kalau nanti Miss Lia kasihnya tulis ceramah itu wah pasti bosen. Kalian pasti nggak mau gitu kan. Jadi paling kami lebih sering kalau Miss Lia tuh pakai games. Kalau dulu sebelum ada era digital, saya suka potong-potong gambar, suka bikin puzzle, atau kita masih main-main Scrabble. Tapi kalau sekarang sudah kita beralih ke zaman digital ya. Itu kan banyak banget ya. Entah itu nanti kami pakai Kahoot lah, pakai Quizzes, pakai Slido, pakai Walls, atau apapun lah itu misalnya suka coba yang sesuatu yang baru gitu kan. Terus selain itu kita kadang pakai lagu. Siapa yang nggak seneng, ya kan? Pasti suka. Kalian lebih kalau lagu-lagu bahasa Inggris yang zaman-zaman sekarang. Tidak ada yang menolak, Miss. Betul. Kadang kita pakai film. Pakai film itu juga itu lebih enak. Kan akan bisa relate juga kok ke bahasa itu. Karena bahasa itu kan dari terbiasa. Nah, kalau sudah terbiasa bisa. Jadi memang kembali kepada Bapak Ibu ya, bagaimana membuat pembelajaran menarik ya, perangkatnya, menyiapkan perangkatnya yang menarik. Itu
itu sih. Mungkin beda lagi nih sama ini. Kalau saya sebenarnya sama dengan Bu Tati loh. PPKN dengan IPS itu kan sama. Iya. Iya. Coba. Ya, selama Bu Jani ngajar, kalau Bu Jani belum datang ngajar, pulang sembuh kan gitu kan. Iya. Nah, itu mungkin karena kita bagaimana anak itu menyenangkan dulu. Senang dulu dari pelajaran itu. Nah, ya kan? Iya. Coba kalau nggak senang pelajaran yang saya bawa, pasti udah bete lah. Iya. Nah, terus apalagi tadi ya sama dengan Bu Tati tadi, kalau diterangkan saja, Kayak biasanya didongengin ya? langsung plek tidur, ya. Terus mau ngapain? Nah, biasanya saya ajak, yuk kita menyanyi. Istilahnya kan IPS banyak banget ya lagu-lagu yang dari materi yang pokoknya nggak keluar dari konteksnya, itu yang penting. Terus yang kedua itu biasanya anak-anak kalau sudah ini mungkin ya itu tadi perangkat-perangkat dari yang disiapkan oleh kita sebagai guru itu ya. Terus anak bisa melakukan dan bisa mencari bagaimana ya caranya ya yang baik, bagaimana ini. Nah, ini akhirnya timbul semangat dari sini. Iya, betul sih. Coba Bu Tati nanya, bosan nggak kalau pelajaran IPS Bu Jani? Enggak sih, malah paling seru belajar Seru ya? IPS, Seru paling kan ya? seru. Iya loh. Apalagi kita tuh kan kayak disuruh praktek-praktek. Iya. Gak cuma baca-baca buku doang. Kalau baca-baca buku doang kita tuh juga Bosen bosen. ya? Iya. Bosen kan? Jadi jadi sediain nih praktek-praktek biar lebih seru kita. Iya, dan belajarnya. apalagi fasilitas di Maria 2 juga mendukung banget ya, Len. Iya. Mendukung banget. Mau praktik dimanapun bisa toh. Nah, boleh nih kalau misalkan ada guru-guru yang nonton podcast kita, boleh diikuti nih trik Bu Tati, Bu Lia, dan Bu Jani cara ngajarnya seru banget ya. Aku sih kalau diajarin sama Bu Tati, Bu Lia, dan Bu Jani itu gak bakalan bosen sih, Len. Menarik. Kita coba lo ya nanti ya. Nanti sekali-sekali Bu Tati masuk kelas ya Jel ya. Iya. Baik. Ayo apa Lagi lagi? Mau kejuaraan? Kalau tahu kalian mau kalau tahu kejuaraannya mah banyak. banyak. Kira-kira apa aja nih Bu? Apa prestasi nih yang diraih Iya, dari nih. M2 yang mungkin dari akademik dulu baru ke non akademik? Ini saya serahkan ke Miss Lia aja. Lomba-lomba itu Ini Iya. semua ini kesisaan kan. Jadi Miss Lia tahu Iya. persis. Kalau lomba-lomba yang akademik itu keren-keren. Teman-teman kita tuh pintar buat cerpen. Ya, kemarin Juara ya. dapat juara Bu, dapat juara 2 dan juga dapat juara 3. Selain itu, kalau di tahun-tahun sebelumnya itu juga bisa mendapatkan kejuaraan untuk matematika, global business, juga. math, olimpiad ya, olimpiade sains itu dapat. Kemudian KIR, nah, mungkin ada teman-teman yang tergabung di KIR itu juga mendapatkan juara 1 gitu. Lalu untuk storytelling itu ada juara 1, ada juara 2, ada juara 3 juga. Kita pernah mendapatkan itu ya. Jadi cukup banyak. Selain itu, kalau yang mau religi, kita bisa untuk lomba narasi kitab suci. Nah, yang itu kan setiap tahun kalau di gereja kan melaksanakan ya. Itu juga dapat juara 1. Lalu kalau Hebat-hebat ya teman. iya, keren kan Bu? Ini Gitu. ya. Nanti tinggal kamu. Ini loh buktinya. Buktinya loh ada di situ. Sebagian ada di sini. Sebagian. Sebagian lagi masih banyak. Oh, banyak. Mau tahu di ruangan saya numpuknya banyak. Miss Lia. Makanya daftar Maria 2 biar bisa lihat piala-piala kita yang banyak. Iya dong. Bergabung Pokoknya ya. bergabung dengan Maria 2 tidak mengecewakan. Benar. Apalagi tuh, tadi baru akademisnya kan? Iya. Non akademiknya apalagi. Ya. Voli. Kemarin juara 1 putra putri. Basket juga Basket. juara. Futsalnya juara. Modern dance. Modern dance-nya juara 2. Tari tradisional, Iya. tari tradisional itu sejabodetabek juara 1. Mobile Legends loh, Miss. Banyak ya. Terus yang iya, kalian suka main game kan? Suka. Wah, Legend. e-sport Mobile Legend kita dong. Kemarin tahun sebelumnya 2 tahun berturut-turut itu dapat juara 1 2 tahun berturut-turut. Kemarin juara 2. Tahun ini juara 2 lagi loh masih. Keren loh. Jadi kita itu di Maria 2 tetap mengakomodir apa kesukaan kalian sekarang.
Kita selalu tahu. mengikuti zaman ya, Nis ya. Iya. Bapak ibu gurunya meskipun sepuh, ada kalian tetap ikut. Tetap harus semangatin anak-anak. Ternyata main game nggak cuma buat kayak seru-seruan doang. Kalau ternyata di Maria 2 bisa jadi prestasi. Iya. Asal didampingi dan diarahkan toh. Baik. Apalagi ayo. Maria 2 ini luar biasa banget ya, Len. Jadi memang benar nih kalau guru di Maria 2 mengajarnya sangat bagus sehingga siswa-siswa juga dapat menghasilkan prestasi yang bagus juga ya. Oke. Terima kasih atas waktunya Bu Tati, Bu Lia, dan juga Bu Jani. Semoga untuk para penonton menjadi edukasi dan dapat menjadi contoh yang baik bagi para penonton ya. Terima kasih Bu Jani, Bu Tati, dan juga Bu Lia ya. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Jangan lupa Masuk ke Maria Dua. 2.